Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi damin bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin. Kita masuk kepada kelimanya itu. Masih sambungan fiqhus siyam, fikih tentang puasa yang insyaallah tak lama lagi kita akan praktekkan. Di bulan Ramadan, mau tak mau, suka tak suka, tahan tak tahan, tetap harus puasa. Yang tak tahan ditahan-tahankan semampunya. Yang biasa suka makan ditahanlah seleranya bagaimanapun juga. Allah sudah kasih kita 11 bulan kebebasan makan siang malam, minum siang malam, terserah. Nah, ini 1 bulan dalam setahun Allah melatih diri kita. Allah meminta kita untuk menahan nafsu makan, minum, itu pun hanya di siang hari saja. Malam silahkan lagi. Nah, maka untuk bisa menjalankan puasa, ibadah saum dengan benar, tetaplah bahwasannya al-amalu mutawaqqifun atau yatawaqqafu bil ilmi. Amal itu bergantung sahnya itu dengan ilmu. Jadi jangan kita capek puasa ternyata puasa tak sah. Karena salahnya kita dalam memahami tata cara pelaksanaannya. Yang lalu sudah kita bahas tentang niat dan beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Kini kelimanya. Nah, agar puasa itu sah, menahan diri daripada yang membatalkan puasa, menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa. Maka wajib menahankan dirinya daripada makan dan minum jikalau sedikit sekalipun, makan dan minum jikalau sedikit sekalipun, seperti sebiji lunga. Itu apa? Lunga? Lenga. Saya tak paham lenga itu apa. Apa lenga? Tak ngerti saya lenga itu apa. Bahasa Melayu Fatani. Lunga apa? Wijen. Yang kalau ada Ya, wijen, biji wijen. Nah, walaupun sebiji wijen, ibu-ibu tahulah wijen ya. Nah, jadi walaupun sebegitu tetap jangan dimakan, jangan diminum, walaupun sedikit seperti itu. Nah, dan setitik air, walaupun setetes air. Nah, dengan sengaja, kalau sengaja. Maka jika makan dan minum ia dengan lupa atau jahil, tiada batal puasanya. Jadi kalau dia makan minumnya itu dalam keadaan lupa atau tidak tahu, maka tidak batal puasanya. Rasulullah bersabda, man nasiya wa huwa sha'im annahu sha'im fa akala wa syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa yang lupa kalau dia sedang puasa, kemudian dia makan atau dia minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Jadi tetap kalau lupa. Nah, kalau lupa makan minum tetap sempurnakan puasanya. Ini tak batal kalau seandainya lupa atau jahil, misal dia minum, ditanya orang, loh Ramadan apa kalau minum? Makan puasa cuma tak boleh makan, minum pun tak boleh. Oh iya ya, tak tahu aku. Ini orang yang bilang tak tahu begini,
ini bisa dimaklumi dan bisa tidak dimaklumi. Kalau dia orang yang baru masuk Islam atau orang yang memang tinggal jauh daripada ulama, jauh betul daripada ulama. Kalau mau mengaji itu harus turun gunung, perjalanan sehari setengah. Nah, baru dapat tempat mengaji, balik lagi sehari setengah. Jadi paling tidak seminggu tuh. Nah, tak bisa dia seminggu sekali lah mengaji itu. Tak ada sinyal, tak ada handphone, tak bisa cari tahu. Kitab-kitab tak sampai ke sana, misal begitu. Akhirnya dia tak tahu hukum macam tadi. Ini dimaklumi, diuzurkan. Baru masuk Islam atau hidup jauh dari ulama. Tapi kalau macam kita, Islam dah dari lahir, ulama bertabur di sekitar kita. Kalaupun mau mengaji banyak tempat pengajian, mau yang langsung ataupun mau yang daring bahasa sekarang online. Nah, itu bisa kita dapat. Maka kalau kita bilang tak tahu aku kalau puasa itu tak boleh minum, tak diuzurkan. Nah, tetap tak sah. Nah, jadi kalau lupa atau jahil, maka ini tidak masalah nanti. Nah, tiada batal puasanya kalau lupa atau jahil. Jadi tentang puasa ini, kalau seandainya lupa, dia makan minum walaupun banyak sekalipun tak batal. Mau sedikit mau banyak, kalau dia lupa tak batal. Sepiring, 2 piring habis, minum kopi sampai 2 gelas misal. Lupa betul, mau bagaimana lagi lupa, tak ingat. Tak ingat dan tak ada yang mengingatkan. Nah, akhirnya lupa betul, batalkah puasa? Tidak. Nah, ini berbeda dengan puasa dengan sholat. Kalau sholat, lupa sedang sholat, temakan sedikit makanan, tak batal. Tapi kalau lupa sedang sholat, temakan banyak makanan, batal. Kalau puasa mau sedikit mau banyak tak batal. Nah, tahiyat akhir, lama pula imamnya tahiyat akhir. Sampai terlupa makmum kalau seandainya sholat belum selesai. Nah, lama betul tahiyat akhir imam. Sementara dari rumah memang udah bontot roti di sebelah. Tergeletak begitu. Dimakan. Tapi baru sedikit, baru sepucuknya saja yang masuk ke mulut dan tertelan, baru teringat, belum selesai sholat. Tak batal. Tapi kalau udah habis 1 potong roti itu, batal. Kenapa sholat batal, kenapa puasa tak batal? Ulama katakan karena sangat-sangat sulit diterima kalau ada orang lupa sedang sholat. Kalau puasa lupa itu wajar. Kenapa? Karena sholat punya gerakan, punya bacaan khusus yang membuat orang itu seharusnya ingat dia sedang sholat, kan? Tapi kalau puasa nggak ada gerakan, nggak ada bacaan khusus. Jadi wajar orang lupa kalau dia sedang puasa. Maka inilah titik perbedaannya. Jadi kalau lagi sholat, makan sedikit tak sengaja atau terlupa tak batal. Tapi kalau banyak batal. Kalau puasa, ini kalau lupa banyak sedikit tak batal. Nah, jadi kalau tak sengaja, terlupa atau nanti terpaksa, itu tak batal puasa. Berbeda lupa tak sengaja dengan tersalah ya. Kalau tersalah ini tetap batal. Nah, beda kasus lupa tak sengaja dengan tersalah. Kalau tersalah tetap batal. Misal bagaimana? Jadi kamar, siang luar hari mendung betul, gelap. Satu hari memang mendung luar biasa gelap. Habis asar tidur pula dia. Habis itu terdengarnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah maghrib rupanya. Bukanya jendela, oh iyalah udah gelap kali begini. Minum deh. Minum keluar tengok, ya Allah 5:30 masih. Tengok jam. Azan apa ya tadi itu? Rupanya azan handphone orang yang salah setel, misal terdengar dia. Ini pertanyaannya waktu dia makan tuh, ingat nggak dia sedang puasa? Ingat, makanya dia buka. Orang karena dia ingat sedang puasa. Sengaja atau tak sengaja makan? Sengaja. Tak sengaja tuh termasuk air ke mulutnya. Nah itu tak sengaja namanya. Ini sengaja dengan penuh kesadaran dia minum. Tangan dia gerakkan sendiri masuk ke mulut. Nah ini begini batal atau tidak puasanya? Batal. Tapi tak berdosa. Karena tersalah. Batal tapi tidak berdosa. Wajib ganti. Karena ingat dan memang sengaja. Gitu.
Nah, paham nih bedanya. Kadang ada orang di sini banyak salah pahamnya. Di sini banyak namanya tak tahu itu. Namanya tak sengaja. Mana tak sengaja? Orang sengaja memasukkan air ke mulut begitu, baca doa buka puasa lah gitu. Tak sengaja. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nah, jadi maka ini beda kasus kalau yang ini batal. Nah, maka harus benar-benar pastikan lah kalau buka nih. Memang betul takjilul fitri, menyegerakan berbuka puasa itu dianjurkan, tapi janganlah saking cepatnya belum buka udah buka. Belum maghrib udah buka. Dipastikan. Nah, kalau azan dipastikan tadi. Dan memang bagusnya berpedoman kepada satu tempat lah gitu. Kadang orang buka puasa nih kalau dibilang tak sportif. Mana yang cepat itu yang diikut. Dikumpulkan televisi, radio. Nah, radio pun tiga saluran dihidupkan. Mana yang duluan itulah yang diikut. Nah, kalau biasa ikut TPRI, ikutlah TPRI. Kalau biasa ikut radio, ikutlah radio. Walaupun misal di TPRI sudah, tapi radio ini belum, udah ikut yang radio itu. Jangan memang ikut nafsu betul lah begitu. Sampai dikumpulkan tuh. Mana yang duluan itulah yang diikut. Nah, yang begini agak kurang bagus. Jadi pedoman satu saja lah. Kalau memang itu bisa dipegangi. Kalau masjid kampung nggak bisa dipegangi. Kalau masjid kampung nggak bisa dipegangi. Karena terlambat muazinnya. Jadi jangan pegang sama masjid kampung. Nah, itulah nih. Muazinnya buka dulu. Iya memang bagusnya muazin tuh buka dulu. Tapi ya sekedar lah satu kurma atau satu teguk air. Ini sampai satu piring kolak pula. Orang menunggu di rumah udah kelaparan. Kapan azannya ini? Maka jangan dipegang masjid kampung. Walaupun memang bagusnya begitu. Dan bagusnya disediakanlah untuk muazin nih. Yang bagi biasa buka puasa bersama. Nah, kalau buka puasa bersama di masjid. Ini bagusnya memang muazin tuh disisakan lah. Habis dia minum, habis dia makan kurma, sisakan kue-kue itu letakkan samping dia biar tenang dia azan. Kadang dia azan sambil melirik ke belakang. Akhirnya azan nadanya komat karena pingin cepat. Jadi memang udah disediakan tuh, dia letakkan samping. Dah, ini jatahmu azan lah yang tenang. Nah, ini teh manis, ini di piring, risolnya, buahnya segala macam dah. Itu jatah dia, jangan ganggu gugat. Nah, jadi jangan sampai tersalah seperti tadi. Kalau tersalah memang tak berdosa, tapi puasa batal. Puasanya batal. Nah, kemudian ditahan dari apa lagi? Dan daripada jima dengan sengaja, dan daripada jima dengan sengaja. Nah, dan mengeluarkan mani dengan sengaja. Tapi kalau tak sengaja, jima tak sengaja artinya lupa. Suami istri lupa pula, ya Allah. Sepatnya lupa. Nah, sama tak ada yang ingat. Terjadi di siang hari. Nah, begitu teringat, mohon maaf, wajib segera ditanggalkan. Tak batal tuh kalau begitu. Nah, walaupun setelahnya inzal, tak batal. Nah, perasaan tak enak ketika itu tiba-tiba, Bang, Ramadan, langsung dikeluarkan atau ditanggalkan. Ternyata setelah ditanggalkan, mohon maaf, inzal, tetap tak batal. Nah, itu ulama katakan seperti itu. Nah, kalau memang betul lupa. Tapi kalau seandainya salah satunya ingat, yang ingat itu berdosa. Nah, yang lupa tak berdosa. Nah, apakah kena kafarah? Kalau yang ingat si laki-laki, ya kena kafarah si laki-lakinya. Karena kalau seandainya terjadi hubungan badan di siang hari Ramadan, itu banyak konsekuensi. Pertama, berdosa besar, jelas. Kalau dia sengaja lagi tahu ya, berdosa besar. Puasa yang satu hari itu wajib diganti. Kemudian setelahnya tetap wajib imsak. Baru setelahnya lagi wajib si laki-lakinya bayar kafarah. Kafarah itu apa? Merdekakan budak. Mana ada lagi budak, pindah urutan berikutnya. Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut tak boleh putus tengah walaupun karena sakit sekalipun tetap ulang dari awal, kata ulama. Udah 50 hari tinggal 10 hari lagi, ya Allah, sakit tak bisa puasa, ulang dari awal.
2 bulan. Ada tadi. Tapi dengarkan nih. Jangan hanya takut sama kafarahnya. Kafarah itu hukuman dunia. Lebih takutlah kepada hukuman akhiratnya, dosa besarnya tadi itu ketika melakukan itu. Kalau hukuman dunia ini banyak hilah yang bisa dilakukan. Banyak hilah yang bisa dilakukan, banyak cara supaya tak kena. Nah, kalau yang udah ngaji pandai lah tuh. Cemana siang hari bisa melakukan hubungan badan tanpa kena puasa kafarah? Bisa, tapi tanpa kena dosa tak bisa. Nah, maka lebih takutlah sama dosa daripada puasa kafarah yang 2 bulan ini. Tadi banyak kalau mau menghindar-hindarkan amalan ataupun kewajiban dunia ini banyak yang bisa dilakukan. Zakat, supaya tak kena zakat bagaimana? Bisa dibuat. Lembu tengok, lembu udah sampai 40 nih. 2 minggu lagi sampai. Nah, sampai haulnya, jual, ganti biar tak pala kena zakat. Bisa dilakukan begitu, cuma berdosa tuh kata ulama. Kalau memang niatannya untuk menghindarkan diri daripada zakat. Nah, maka hendaknya kita lebih takut daripada dosanya daripada sanksi dunianya. Nah, jadi jima itu harus ditahan dengan sengaja dan mengeluarkan mani dengan sengaja. Tapi kalau tak sengaja tak batal. Hanya saja di sini ulama beda pendapat. Ini juga sama dalam kitab Rahmatul Ummah lagi dikatakan. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi sepakat. Kalau orang puasa lupa, mau makan, minum, jima sekalipun, sengaja muntah, mohon maaf, sengaja mengeluarkan mani, tapi lupa kalau dia sedang puasa, maka puasanya tak batal. Mau lupa yang manapun tak batal. Kalau mazhab Maliki, mau lupa yang manapun batal, tapi tak berdosa, wajib ganti. Mazhab Maliki itu begini, misal kita puasa, kemudian lupa makan, maka puasanya batal tapi tak berdosa, wajib ganti. Begitulah mazhab Maliki itu. Kalau mazhab Hambali, tergantung lupanya yang mana. Kalau lupa terus makan, tak batal. Kalau lupa dia sedang puasa kemudian minum, maka tak batal. Tapi kalau jima sampai lakukan itu batal. Walaupun lupa. Jadi kalau mazhab Syafi'i, lupa manapun tak batal. Mazhab Maliki, lupa manapun batal. Mazhab Hambali, kalau seandainya lupa kemudian makan minum tak batal, tapi kalau lupa kemudian jima maka batal. Hanafi sama dengan Syafi'i masalah ini. Nah, kita pegang mazhab Syafi'i saja. Nah, jadi yang manapun tak batal. Kemudian dan muntah dengan sengaja ini juga membatalkan. Tetapi tiada batal puasa dengan dikeluarkan dahak sama ada ia daripada otaknya. Itu biasa yang dari hidung maksudnya itu. Yang flu biasa kan disedot dari hidung, larinya kemana tuh? Ke mulut kan begitu. Nah, itu tak batal sama ada dari otaknya atau daripada dadanya. Kenapa ini mesti dibahas begini? Karena kan dia jadi mirip sama muntah tuh. Ada dahak di dada. Kemudian dia batuk-batuk kan akhirnya keluar dahak tadi. Ini berarti muntah nih? Enggak. Kalau dahak tak dihukumi muntah, tak batal. Tapi kalau dia kusuk-kusuk badannya supaya keluar isi perutnya, supaya muntah biar enak katanya badannya. Kadang kalau ada yang mengganjal di badan tak enak betul, akhirnya kusuk-kusuk sengaja memuntahkan itu tadi, ini batal. Tapi kalau dahak itu hukumnya beda dengan muntah, maka tak batal. Nah, walaupun dari dada. Nah, kemudian menahan diri dari apa? Dan daripada memasukkan ain. Nah, ain sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Nah, ini agak terulang di dalam kitab Matla'ul Badra ini. Dan keenamnya, masuk waktu atau dapat sebab pada puasa fardu. Itu sahnya tuh harus sudah masuk waktu. Kalau puasa fardu belum lagi masuk waktu, tanggal 29 Sya'ban niat puasa Ramadan ya tak sah. Nah, harus memang betul lah sudah masuk Ramadan. Ini rincian yang lebih jelas. Dan yang membatalkan puasa beberapa perkara. Ini baru rincian yang lebih jelas dari yang di atas tadi. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi dalam puasa ini ada muftirat, ada muhbitat, ada pembatal dan ada penggugur. Kalau muftirat puasanya batal. Tapi belum tentu dosa pahalanya juga batal, belum tentu.
Ada orang yang puasanya batal tapi pahalanya tetap dapat. Pahalanya sudah dapat. Bagaimana misalnya? Wanita haidnya datangnya jam 6:20 sore, ya Allah. 10 menit lagi nak buka. 10 menit lagi buka puasa, datang darah haidnya. Itu ya kakak-kakak, ibu-ibu yang biasa mengalami gitu jangan kesel ya. Puasa tuh cari apa? Cari pahala kan begitu. Ya udah dapat itu pahalanya yang dia menahan dari pagi sampai sore itu udah dapat. Bukan sia-sia jadinya tidak. Udah dapat pahalanya. Nah, tapi walaupun puasanya batal. Puasa batal, ya wajib ganti. Gantinya dari awal. Jangan karena tinggal 10 menit lagi gantinya 10 menit aja sambung yang ada itu, tidak. Nah, puasanya tetap gantinya dari awal. Nah, itu namanya muftirat itu, perkara yang membatalkan puasa. Nah, ada muhbitat. Muhbitat ini puasanya tak batal tapi dosanya hilang. Dosanya habis, dosanya gugur atau paling tidak berkurang lah. Itulah yang kita tahu dengan menggibahnya, dengan memandang kepada yang haram, dengan berdusta, dengan melakukan segala hal-hal yang memang tidak patut dilakukan. Nah, jadi maka yang seperti ini namanya muhbitat. Dua-duanya hendaknya dijaga. Jangan hanya jaga dari muftirat, tapi juga jaga dari muhbitat. Kalau muftirat itu kajian fikih, kalau muhbitat itu kajian tasawuf. Nah, makanya tiap ibadah itu ada kajinya, ada fikih, ada tasawuf, ada fikih, ada tasawuf. Nah, ini yang kita bahas di sini muftirat, perkara yang membatalkan puasanya. Nah, ada beberapa perkara. Pertamanya, memasuk sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja. Jikalau sedikit sekalipun, nah, rongga itu itulah lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang anus. Nah, kalau dia masukkan sesuatu ke situ dengan sengaja walaupun sedikit, maka batal. Kalau sudah lewat hadnya, sudah lewat batasan rongganya. Selama masih dalam rongga tak batal. Batasan rongga mulut mana halkum lah, kerongkongan. Lewat kerongkongan batal. Batasan rongga hidung mana khoisyum. Kalau sampai khoisyum batal. Khoisyum itu adalah batang hidung, tulang hidung yang keras. Kalau tulang hidung yang masih tulang rawan tuh yang bisa dibengkok-bengkokkan. Nah, itu masih nggak batal kalau seandainya kita masukkan sesuatu sampai situ. Tapi kalau sudah sampai tulang kerasnya, nah, yang kerasnya ini, sampai situ batal. Nah, biasanya yang hidungnya mancung bisa dipegang tuh tulang kerasnya tuh. Nah, jadi kalau seandainya sampai situ, itu batal. Khaisyum, batang hidung. Kalau hidungnya pendek, kalau hidungnya pendek ya terasa juga lah. Walaupun terasanya sikit-sikit lah gitu. Nah, pendek kata Pak Isa itu. Nah, jadi itu kalau masih sampai rongga tak batal. Kalau sudah lewat had rongganya barulah batal. Jadi apapun dimasukkan ke situ batal. Nah, walaupun sedikit sekalipun. Maka setengah daripadanya menelan akan dahak. Nah, maka setengah daripadanya menelan akan dahak. Kemudian daripada sampai ia kepada had yang zahir. Kalau dahak sudah sampai batas yang zahir, kemudian ditelan lagi maka batal. Had yang zahir itu apa? Yaitu makhraj ha yang tiada bertitik. Nah, ini ikut pendapat yang paling agak berat lah ini. Ha. Nah, karena sebagian ulama itu kha. Nah, kalau kha itu lebih ujung lagi itu. Nah, ha sama kha beda kan? Nah, kalau kha itu sepakat ulama, kalau dahak sudah sampai di makhraj huruf kha, ditelan batal. Tapi kalau untuk ha, itu masih ada ulama yang mengatakan tak batal. Kenapa? Karena dia agak lebih dalam. Nah, tapi kalau ha besar, sepakat ulama itu tak batal. Nah, karena udah lebih dalam. Kalau ha besar, sepakat ulama, kalau dahak sudah sampai makhraj huruf ha besar, masih di situ, ditelan lagi, sepakat ulama tak batal. Kalau dahak sudah sampai makhraj huruf kha, ditelan lagi, sepakat ulama itu batal. Tapi kalau dahak sampai di makhraj huruf ha, di sini ada khilaf. Di sini Imam Daud Fathani mengambil yang batal. Nah, itu penjelasan ada dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Sebagian ulama mengatakan kalau ha tak batal. Nah,
Itu masih batas batin kata sebagian ulama. Nah, ada satu lagi membahas ain lagi. Kalau ain itu lebih dalam lagi, sama-sama ha. Sama-sama ha. Nah, sebagian memakai hukum apa? Huruf ain lagi. Kalau ain ada yang bilang batal, ada yang bilang tak batal, sama seperti ha tadi. Nah, jelas ini. Jadi kalau misalnya lah, ini dahak kok kayak keluar. Bunyikanlah huruf kha. Kalau tersentuh dahak itu berarti kalau ditelan batal. Tapi kalau kha, tak tersentuh, telanlah. Ada yang bilang tak batal. Ini dahak sudah mulai keluar. Sebut huruf ha. Kalau tergetar dahak itu berarti udah sampai situ, kalau ikut kitab ini batal. Nah, tapi kalau masih di dada lagi, masih di adenal halqum lah. Nah, yang paling rendahnya lah. Nah, kerongkongan paling rendahnya. Nah, itu kalau seandainya disebut dengan huruf H besar, maka itu tidak batal sepakat ulama. Sama tetap. Batuk berdahak, keluar dahaknya, wajib ludahkan. Nah, kalau dalam sholat bagaimana? Wajib ludahkan. Caranya bagaimana? Pakai ridak begini makanya. Nah. Jangan kepada kawan pula. Jangan. Nah, ada tadi. Maka kalau udah tahu lagi batuk berdahak gitu, bawalah sapu tangan. Nah, bawalah sapu tangan. Karena dahak ini bukan najis. Dahak ini bukan najis. Nah, tapi kalau ditelan membatalkan sholat plus membatalkan puasa. Nah, karena sama itu tadi. Paham Ibu nih ya? Ini lagi musim batuk berdahak soalnya Ibu. Nah, jadi kalau seandainya kejadian nanti itu paham. Nah, tapi kalau seandainya tertelan karena lupa, kadang begini. Ada orang sebagian begitu karena masih di leher, dia telan saja. Gitu. Tapi saat nelan itu lupa kalau sedang puasa, ya nggak batal. Kadang kan udah teringat, kok aku telan pula puasa nih, ya udah nggak batal. Tapi kalau dia ingat nih puasa nih, ditelannya batal. Jadi harus diludahkan kalau ingat sedang puasa. Kalau dipakai makhraj huruf kha aja nggak masalah. Iya nggak masalah, kha sajalah. Nah, karena di situ ada khilaf. Jadi kalau seandainya baca kitab At-Takrat, di situ ada khilaf. Apalagi bagi yang memang dibala banyak betul dahaknya. Karena kalau seandainya itu agak menyusahkan betul lah. Nah, dua-duanya mazhab Syafi'i, itu kan beda. Nah, kalau dari dalam tadi diambil pada makhluk ya. Kalau seandainya dari luar itu kok diambil makhluk nanti. Nah, kalau seandainya luar batas dalamnya makhraj huruf ha lagi pula, agak konsisten lah di situ. Jangan tatabu'ur rukhas. Jangan yang mudah-mudah saja. Nah, tadi. Jadi selama masih di rongga itu tidak membatalkan. Kalau selama masih di rongga, maka ibu-ibu kalau seandainya masak takut tak enak untuk buka puasa, tak masalah masuk makanan tuh asal jangan sampai lewat rongga mulut. Nah, masukkan apa misal masak soto kah atau apa, masukkan ke mulut, diicip-icip, tapi jangan ditelan. Habis itu keluarkan lagi, berkumurlah habis itu keluarkan lagi dah, biar memang betul hilang. Nah, jadi itu tak masalah kalau seandainya seperti itu, selama tidak sampai masuk ke rongganya. Nah, jadi makhraj huruf ha tadi ini. Dan setengah daripadanya, ini agak payah. Dan setengah daripadanya kembali, mohon maaf bahasanya, tahi sembelit kemudian daripada keluarnya. Sembelit itu ambeien ya bahasa gitu. Bukan ya? Keras, keras. Udah putus masuk. Jadi sudah keluar masuk lagi batal. Tapi ya kalau pasti ya. Nah, kan payah memastikannya. Tapi terasa kan. Kalau seandainya terasa dan dia yakin batal. Tadi. Jadi mohon maaf. Kalau seandainya udah begitu dibantulah pakai tangan biar tak balik lagi sisanya. Lengket bisa. Nah, itu tadi. Kalau seandainya begitu. Supaya tidak lagi masuk sisanya. Nah, tapi mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan dibebaskan dari bala nih. Karena kalau seandainya gitu batal puasa. Kalau seandainya memang seperti itu. Nah. Tetapi tiada batal puasa dengan menelan air liur yang keluar daripada tempatnya jika suci lagi tiada bercampur. Nah, jadi kalau menelan air liur, keluar air liur ke mulut. Nah, ini biasa kita kalau seandainya lagi apa bahasa kita, lagi selera makan atau lagi melihat orang makan yang asam-asam, kadang jadi penuh mulut tuh dengan air liur. Kalau itu seandainya ditelan lagi tak batal. Kalau itu ditelan lagi tidak batal.
Nah, air liur tadi. Apa ini Ustaz? Nah. Masalah diinuskan Ustaz. Iya. Kita kan semeler nih, kan lagi kena fluid. Biasanya kita buangnya apa ya? Kita sedot balik. Kalau seandainya memang dia sudah sampai keluar rongga tadi itu, udah sampai nampak lah di sini, udah sampai nampak di bibir, nah ditarik lagi batal kalau seandainya sampai dalam. Sama macam air liur ini nanti hukumnya. Sama macam air liur nanti hukumnya. Nah, kalau seandainya seperti itu. Makanya kalau udah keluar gitu dielap, jangan pula ditarik lagi. Nah, kalau lagi puasa tuh jangan ditarik lagi. Tapi kalau dia masih di rongga, macam air liur lah hukumnya. Selama masih di rongga, seandainya ditarik lagi masuk tak batal. Nah, sama air liur kalau masih di rongga ditelan tak batal. Nah, karena yang masyakoh betul kalau tiap apa harus meludah itu masyakoh yang luar biasa. Jika suci lagi tiada bercampur. Kalau air liurnya itu suci, tak bercampur darah. Nah, atau tidak ada bercampur dengan sisa-sisa makanan di mulut. Nah, maka jika dikeluarkan air liur atas zahir, bibir, mulutnya. Kalau seandainya air liurnya sudah sampai ke bibir mulut. Nah, udah sampai ke bibir, udah sampai meleleh lah misal begitu. Keluar. Nah, Orang Melayu Ustaz menjelejeh. itulah. Atau ngences atau apalah begitu nah. Atau bercampur dengan najis, atau air liurnya bercampur dengan najis karena gusinya berdarah misalnya. Atau berlaku dengan makanan atau bercampur dengan makanan. Nah, ada kacang-kacang, telarut kacang tadi itu bersama air liur tadi. Yang antara celah giginya dan ditelankan dia, batal puasanya. 3 kasus tadi batal puasanya. Sudah sampai luar air liurnya, bukan di lidah ya, di bibir udah sampai luar, ditarik lagi, batal puasanya. Nah, tapi kalau lupa tak batal. Ini biasanya soal kejadian waktu tidur. Waktu tidur, terbangun terasa di bibir, itu biasa ditarik lagi ke dalam. Tapi pertanyaannya ketika menarik itu, namanya orang bangun tidur, ingat nggak sedang puasa? Biasanya tak ingat, tak batal. Kalau itu tak batal. Karena belum lagi ingat. Nah. Dia saja tak ingat lagi di mana kadang, karena yang baru bangun tidur, apalagi puasa. Maka kalau yang seperti itu tak batal. Nah. Kalau air ludahnya dari lidah dikeluarkan gitu ambilnya dia pembalik. Nanti di sini ada itu tak batal tuh. Kalau seandainya masih melekat di lidah, karena lidah masih bagian dari rongga mulut sebenarnya. Kalau udah bibir tidak. Nah. Dah berlaku dengan makan tadi, semuanya itu batal puasanya. Bersalahan, berbeda hukumnya jika dihimpunkan dia atas lidahnya. Nah, ini tadi. Kalau seandainya dia kumpulkan air liur di lidahnya dan dikeluarkan lidahnya, kemudian ditelankan. Nah, itu nggak batal kalau begitu. Apalah maksudnya tujuannya, nggak tahu lah. Tapi ini hukum. Nah. Kemudian tadi dikatakan kalau seandainya air liur bercampur dengan najis karena gusi berdarah itu kan batal kalau ditelan. Tapi kalau memang dibalak seperti itu payah membersihkannya. Ini lanjutannya. Dan dimaafkan pada orang yang dibalakkan dengan berdarah gusinya. Nah, dan tiada mengapa masuk itu tadi dimaafkan kalau berdarah gusinya, enggak usah bolak-balik meludah. Karena tahu dia gusinya sedang berdarah betul udah dimaafkan gitu. Kecuali kalau memang bisa hentikan dulu sebisanya. Tapi ini memang nggak bisa berhenti. Memang kena bala, gusinya berdarah, keluar darahnya, itu dah. Kalau ada tetelan-telan air liur bercampur dengan darahnya tadi itu dimaafkan, tak batal. Nah, begitu juga tadi, dan tiada mengapa masuk umpama lalat atau debu jalan raya pada rongganya. Nah, dan debu tepung yang diayakkan dia. Jika sengaja buka mulutnya sekalipun, lalat masuk, tapi bukan dia yang masukkan, bukan dia tangkap lalat dimasukkan begitu. Nah, misal lagi menguap, lupa sunnahnya. Sunnah menguap tahu? Sunnah menguap tuh falyaruddahu mastata'a. Pertama ditahan sebisanya, kalau bisa jangan sampai terbuka mulut. Jangan dulu buka mulut. Dikatupkan mulut tuh sekuat tenaga, nggak usah ditutup, ditahan dulu. Fa'ilam yastati, kalau seandainya nggak bisa dia tahan karena memang kuat betul, tutuplah. Tutup pakai tangan kiri, pakai punggungnya, begini nanti. Bukan pakai dalam. Nah, kalau mau sunnah yang paling sempurna pakai punggungnya. Nah, begitulah. Nah, tapi ternyata ini lupa sunnahnya. Kalau menguap tuh,
Itu kan menarik itu ya. Iya. Menyedot tuh. Ada lalat lewat, dia tak mau masuk, cuma tertarik dia. Macam magnet deh. Masuk misalnya. Maka itu tak batal karena memang tak sengaja yang seperti itu. Nah, nyamuk masuk tiba-tiba atau lalat masuk tiba-tiba itu tak batal. Walaupun kadang masuk itu langsung sampai tenggorokan. Kenapa? Karena tadi lagi nguap, tersedot dia. Masuk langsung sampai tenggorokan lewat hadnya, lewat batasan huruf kha tadi lah misalnya. Ya udah. Kalau seandainya begitu maka tidak batal. Nah, karena ini sulit dihindari. Begitu juga debu jalan. Debu jalanan. Nah, ini juga tidak batal. Begitu juga ayakan tepung. Ibu mau ngambil tepung yang halus-halusnya, jadi diayak. Itu kadang karena saking halusnya berterbangan tuh. Nah, akhirnya terhirup hidung, masuk ke mulut, ini tak batal. Karena sudah sangat sulit untuk menghindarinya. Nah, udah sangat-sangat masyakoh lah kalau untuk menghindari yang seperti itu. Nah, Tapi kalau lalat Ustaz itu biasanya pada umumnya tak mau sudah masuk keluar balik. Nah, kalau seandainya memang keluar balik, kalau belum sampai batas dalam lah, ya tak batal tadi. Tapi biasa kalau udah masuk batas dalam payah ngeluarkannya itu. Nah, Otomatis tak mau udah biarkan karena lalat masuk. nah, Berusaha ada mengeluarkan itu. Keluarlah dari balik. Sengaja lah muntah di balik. kalau seandainya seperti itu batal lah memang jadi. Mau tak mau. Karena dia bukan dahak. Dia itu lalat. Kalau seandainya sudah sampai lewat batas huruf kha tadi itu ya. Atau untuk itu bolehlah sampai huruf ha tuh karena memang darurat. Tapi kalau dia sudah sampai huruf h udah di dada tuh, dikeluarkan lagi, nah itu batal lah. Nah. Jadi ini yang pertama tadi. Kalau seandainya bahkan kalau sengaja dibuka mulutnya sekalipun. Lagi mengayak tepung, ibu ini memang sengaja dibuka mulutnya. Masuklah debu tepung tadi ke mulutnya tak masalah. Nah, karena memang ya kalaupun tak dibuka masuk dari hidung itu. Nah, sulit tadi. Nah, demikian lagi jika termasuk air matmadah itu kumur-kumur. Jika termasuk air matmadah kumur-kumur atau istinsyak itu masukkan air ke hidung. Kalau masuklah air kumur-kumur atau masuklah air istinsyak dengan tiada mubalaghah. Padahal dia tidak bersangatan. Itu mubalaghah itu bersangatan. Nah, dan air mandi yang dituntuti akan dia. Dan jikalau sunnah sekalipun seperti mandi Jumat. Nah, seperti mandi Jumat. Jadi ini nggak batal juga. Kalau misal ibu wudu, bapak wudu sedang puasa tetap disuruh nggak kumur-kumur? Tetap disuruh. Tapi tidak disuruh mubalaghah. Tidak disuruh bersangatan. Sekedar saja. Biasa kalau lagi nggak puasa disuruh mubalaghah. Putar kanan, putar kiri. Tegakkan kepala, digoncang lagi yang betul-betul biar habis betul kotoran di mulut itu baru dikeluarkan. Nah kalau sedang puasa jangan begitu. Sedang puasa masukkan air, kumur sedikit, sekali 2 kali putar buang.